Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Crosscheck. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang kepastiannya. Kepastiannya mau bahas dalam aspek apa nih? Semua. Yang pasti Kepastian. Kematian adalah kepastian, pasti terjadi pada segala sesuatu yang bernyawa. Dalam pemikiran saya dulu, ketika kematian itu ada kepastian, kehidupan itu juga pasti kepastian. Ternyata banyak yang pasti-pastinya. Pasti ada jalur kepastiannya dong, logika saya sih, ketetapannya. Karena secara fitrah kita ingin segala sesuatu yang pasti-pasti kan gitu. Kadang-kadang kan orang pacaran ingin kepastian hatinya, kepastian keseriusannya, kepastian gajinya, kepastian dalam semua aspek kan gitu. Tapi kita sudah berkompromi dengan bahwa hidup ini nggak pasti. Kita sudah mengambil line itu gitu loh. bisakah juga karena ada faktor keraguan kah, atau memang sudah menetapkan Kesadaran kolektif kita mendefinisikan bahwa di dunia ini semua serba tidak pasti. Secara di permukaan memang tidak pasti terlihat, tapi secara hakikat semua dalam kepastian, dalam ketetapannya. Bukankah Allah sudah menetapkan rezeki, jodoh kan sudah dalam ketetapan ketika di dalam kandungan? Artinya ketetapan kan? Betul tidak? Jadi kematian adalah kepastian, hidup ini adalah kepastian. Nah, namanya dalam kehidupan ini ada dualitas. Jadi ada seperti sungai memiliki dua aliran kepastian, aliran kemungkinan, ketidakpastian. Nah, kita sudah kadung berada di sini nih, terbawa oleh arus kehidupan itu sendiri. Kita tidak berada di line ilahiyah ini tadi yang Allah sudah pastikan, Allah sudah jaminkan. Bahkan pada hewan-hewan yang melata, Allah sudah tetapkan rezeki padanya masing-masing. Nah, biasanya keyakinan seperti itu akan terbentur pada aspek tadi, bicara tentang samudra kemungkinan, adanya free will, adanya akal yang diberikan kepada manusia. Nah, itu posisinya seperti apa? Akal manusia dengan akal ilahiyah tentu tidak sama. Akal manusia menjangkau akal ilahiyah itu tentu tidak terjangkau. Ya, akal dalam makna spiritual itu adalah cahaya yang menerangi otak kita, hati kita, pandangan kita, cahaya akal. Nah, akal yang muncul dari diri kita kadang akal-akalan kan. Sesuatu yang kita anggap benar tapi belum tentu benar, dan kita pertahankan mati-matian kebenaran itu yang kita anggap benar padahal belum tentu benar. Pembenaran bukan kebenaran, tapi pembenaran pada akal kita. Oh, nggak masuk akal. Padahal kapasitas akalnya dia tidak memadai untuk memahami kebenaran itu gitu loh. Maka kenapa kita selalu untuk meminta petunjuk? Meminta petunjuk terus kepada Allah gitu kan, untuk diberikan, dipahamkan kebenaran itu gitu. Karena sungguh sulit untuk kita menjangkaunya sendiri. Siapa kita? Ibarat debu yang berterbangan menjangkau bintang di langit. Nah, apakah Caranya? Caranya apa Biasanya gitu. Bagaimana caranya? Caranya apa ini malah? Nah, ini kadang terbentur juga dengan persepsi memandang sebuah kejadian kan. Kadang bicara tentang kepastian, ada yang bilang bahkan daun jatuh pun itu adalah Tetapan Allah. Ya, sudah sebuah kepastian, tidak akan. Nah, kalau hal-hal yang terkait dengan musibah, nah kadang tidak menerima atau bahkan menyangkal bahwa itu adalah sebuah ketetapannya, atau bahkan ada seperti tadi pembenaran yang bahwa itu memang kekhilafan atau apa seperti itu. Nah, pikiran-pikiran seperti itu sebenarnya
itu sebenarnya sebuah bentuk keraguan atau tadi mengambil posisi di samudera kemungkinan itu, bahwa ya pikiran manusia kan pasti mencari, ya kan, mencari makna, mencari banyak hal dari apa yang dilihat, didengar. Tapi semua di dalam jangkauan pikiran dia sendiri. Nah, kita untuk sederhananya kita memahami Tuhan tentulah melalui ayat-ayatnya, melalui Al-Quran, melalui firman-Nya. Di situ kan sudah sangat jelas. Ya. Nah, pada pengalaman kita kehidupan, kita membaca ayat terbentangnya. Tidak boleh bacaan ayat terbentang ini nggak sinkron dengan ayat tertulis ini. Lalu kita membaca the meaning-nya pada akal dan pikiran kita, pada hati kita, gitu kan. Nggak boleh menyimpang antara ketiga ini. Nggak boleh, harus ada akarnya ini harus kita pegang dulu, gitu loh. Ketika ada penyimpangan pada pemikiran kita yang tidak sinkron dengan ayat, dengan firman-Nya, berarti pemikiran kita yang belum benar. Kalau pola pikir saya begitu ya, Al-Quran itu sudah final. Pikiran saya yang belum final. Pemaknaan saya pada kejadian yang belum final. Jadi kita harus melakukan synchronize yang sesuai dengan akarnya ini tadi. Yang bisa kita lihat, kita baca, kita maknai secara tertulisnya. Kalau ini kan secara batinnya kan, pasti ada keselarasan, ada benang merahnya, benang emasnya di antara ketiga kitab ini, gitu loh. artinya tidak mencocok-cocokkan juga tadi ya. Karena kan banyak sekali itu ayat-ayatnya, dan kadang dicocokkan dengan kejadian. Sama saya dulu dikatakan bahwa segala sesuatu sudah sesuai kadar kemampuan ya. Kematian adalah sudah takdirnya. Nah, saya memang pertama kali protes dengan Tuhan itu ketika mama saya meninggal. Kenapa kok mama saya diambil? Takdir macam apa ini? Katanya sesuai kapasitasnya, saya kan masih kecil. Saya belum sanggup. Berontak, nggak nerima ini. Yang dari Al-Quran ini tidak butuh pemahaman yang jelas kan, gitu kan. Sampai saya mencari tahu ke orang-orang yang memang yang punya kapasitas untuk menjelaskan kepada saya tentang takdir ini, ya kan. Lalu muncul takdir-takdir yang lain lagi, belum siap lagi. Ini gimana sih masalah takdir ini? Saya udah nggak mampu, belum selesai ini, satunya lagi, gitu loh. Sampai akhirnya saya menemukan, oh memang ya begitu, gitu loh. Begitunya ini di mana? Ya memang sudah takdirnya. Ketika perjalanan saya kehilangan mama saya, ada sebuah takdir yang terlihat buruk di dalam pemikiran saya. Tapi kehilangan mama saya ini menjadi pintu saya menemukan Tuhan. Paham ya? Sampai pada sebuah perjalanan semakin terkupas gitu kan. Saya pelepasan dan penerimaan secara total akan keadaan itu. Oh ya, memang sudah seharusnya begitu. Oh memang kejadiannya memang sudah seperti itu. Jadi itu benar, kitanya ini harus melalui proses yang panjang untuk sejajar, sesuai, semakna, semining antara yang tertulis, terbentang, dan yang berjalan ini, kita pengen berjalan ini, maknanya harus sama, gitu loh. Ketiganya adalah kepastian ya. Ya, kepastian ketiganya, gitu loh. Yang tidak pasti adalah pemikiran kita. Tapi sesuatu yang datang dari Allah itu adalah kepastiannya. Nah, bagaimana kita meraih kepastian kehidupan? Kepastian kehidupan adalah keterjaminan kehidupan. Kan Allah sudah janjikan. Satu-satunya cara kita harus memiliki hati yang pasti kepadanya. Iya, kenapa kita tidak masuk di dalam kepastian dan jaminannya? Karena kita tidak memiliki kepastian hati kepadanya. Caranya baru keluar caranya.
keimanan kita, keyakinan kita, dari ilmu yakin gitu kan, kita membaca ilmu-ilmu, ayat-ayat, firman-firmannya gitu kan, sampai pada ainul yakin, kita memiliki pandangan yang benar yang sesuai gitu kan, sampailah pada tahap hakul yakin, kita tidak lagi memiliki keraguan. Keyakinan itu kan maknanya kepastian, yakin, pasti. Jadi keyakinan itu adalah kepastian hati kita kepada Tuhan kita. Kadang-kadang oh ya sih aku yakin, tapi faktanya enggak. Iya, karena ada saya sendiri mengkaji diri saya, oh saya yakin kok. Tapi ada satu momen gitu kan, kok kebetulan di dalam itu gitu loh. Berarti level keyakinannya belum sampai kepada hakul yakin. Ada satu bagian kehidupan kita sudah hakul yakin dengan Allah, tapi ada pada bagian lain mungkin masih pada ilmu yakinnya, belum sampai kepada ainul yakin, belum sampai pada hakul yakin. Batin kita belum sampai pada paripurna, belum tuntas. Belum, ketika diri kita belum tuntas, batin kita kepada Tuhan kita belum dalam kepantasan, kepastian itu. Apa semangat saya? Biar semakin pasti. Nah, jadi saya pasti aja deh gitu. Pasti gak hatimu sama aku. Nah, artinya kan supaya itu bertahap dan berproses ya Kak. Iya, Sampai pasti. itu pada paripurna, barulah kepastiannya itu benar-benar terjadi seperti itu. Iya, bukan kita mencari hidup yang paripurna, tugas yang paripurna, ya kan, tapi batin yang paripurna. Walaupun umur kita masih muda, tapi batin kita sudah paripurna, sudah selesai dia. Dalam pencarian, dalam pergolakan, dalam konflik, dalam perdebatan, persinggungan antara pikiran dan hati, gitu. Kita sudah harus selesai, gitu loh. Itu semangat banget ya. Otaknya gak enak banget sih ya. Jadi kesimpulan ini pun adalah sebuah proses panjang juga dalam perjalanan saya, karena saya berada di dalam perasaan, pikiran, ketidakpastian diri saya sendiri, keraguan saya, ketidakyakinan saya, pertanyaan-pertanyaan di dalam diri tentang Tuhan. Artinya kita belum memiliki kedudukan yang pasti hati kita kepada Tuhan secara holistik, secara menyeluruh tiga kepastian ini. Jadi proses-proses kejadian inilah proses perjalanan dari ilmu yakin, ainul yakin menjadi hakul yakin. Ketika sudah sampai hakul yakin, gitu kan, tak tergoyahkan lagi, itulah paripurna batin kita. Teraihlah kepastian hati kita kepadanya, sehingga mengalirlah kepastian kehidupan, jaminan. Bukankah Allah meminta kita hanya sholat dan sabar? Dulu saya bagaimana sih dengan sholat dan sabar, masalah bisa selesai. Nah, itulah kondisi hati saya yang tidak pasti dulunya, gitu loh. Nah, Gitu. artinya ketiga kitab itu tadi bisa melalui tahapan tadi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, secara satu-satu atau bisa sekaligus? Biasa proses bertahap itu ya, karena ada kematangan spiritual seseorang tidak mengingkari kematangan fisik. Tidak ada orang yang mencapai paripurna dengan usia yang sangat muda kecuali Nabi Isa. Maka para anbiya, para nabi, para wali itu berusia 40, karena secara biologi juga sudah mencapai kematangan pertumbuhan otaknya, sehingga perangkat biologinya sempurna untuk menjadi manusia yang bijaksana, adil, dan makmur. Jadi ingat ya teman-teman, tidak ada kematangan spiritual yang mengingkari kematangan fisik. Ketika usia kita sudah 40 tahun dan tidak matang-matang, itu tanda-tandanya masuk bengkel. Itu lampu merah udah gak ya? Oke. Kematangan hati, kematangan pemikiran, kematangan spiritual, kematangan batin.
tadi bicara tentang kematangan batin yang 40. Nah, Masih di bawah umur. oh iya, sedikit lagi. Kalau bagi saya 40 tahun ke bawah tuh masih di bawah umur. Di bawah umur matang. Nah, proses percepatannya adakah Kak? Kalau misalnya menjelang apa istilahnya, jelita ya? Ya, jarang 50 tahun. Yang 50 tahun kelamaan. Ada 40 kelamaan tahun. itu wassalam sudah. Ada, saya pernah bertemu dengan seorang guru spiritual ya. Dilihat saya masih muda, masih muda. You masih muda lah, you pergi senang-senang sana dulu. Belum cukup umur. Ketika dipaksakan hancur, badan kita yang hancur. Badan yang hancur, mengalami apa ya, distorsi energi terlalu besar gitu kan, secara fisikal belum matang semua, otak belum sempurna pertumbuhannya gitu kan, beban energi spiritualnya sangat tinggi, guncang. Nah, sehingga kadang-kadang kan kita lihat anak-anak yang punya bakat spiritual itu secara fisiknya kok susah beradaptasi ya, bersosialisasi dan sulit dimengerti gitu kan, karena guncangan itu tadi. Wadahnya belum memadai, belum cocok untuk menampung energi yang begitu besar, perangkat biologinya belum apa ya, belum komplit. Walaupun untuk paripurna secara batin itu bisa dilalui oleh siapa saja di segala usia. Batin, Batin. fisiknya pasti akan goncang. Oke. Dia akan sulit untuk normal dia. Sulit untuk normal. Bahkan ada yang berakhir bunuh diri dan lain-lain. Ada yang berakhir rumah sakit jiwa dan lain-lain. Ketika lingkungan tidak mensupportnya ya, tidak mendukungnya. Banyak orang punya bakat yang sangat besar kan, tapi dalam wadah yang belum matang secara fisik. Terus ditambah lagi makanan-makanan yang tidak tidak membantu pertumbuhan dia. Jadi ya, dan 90% gagal. Banyak yang gagal. Karena saya pernah cari orang-orang seperti itu. Kepastian hati, jangan hanya pacar saja. Pacarnya saja dituntut kepastiannya, tapi kita harus tuntut diri kita memiliki kepastian hati kita kepada Tuhan kita. Terus menerus semakin meningkat, tidak perlu putus asa dalam keadaan kita. Kadang-kadang kita terjatuh, hati kita tercerai-berai, hati kita rapuh, gitu terus saja. Terus aja, insya Allah Tuhan pasti akan mengangkat kita, mengulurkan tangannya kepada kita, sehingga kita bisa melewati semua fase-fase setahap demi setahap dengan baik, dan pada akhirnya ya memang semua baik-baik saja. Mungkin itu teman-teman, semoga Anda dan sahabat-sahabat semua memiliki kepastian hati dengan cross check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.